Bismillahirrahmanirrahim. Ancaman hukuman mati Ferdy Sambo, HAM dan pandangan fikih ulama NU. Kasus pembunuhan yang menewaskan Brigadir J mulai menemukan titik terang. Akhirnya Irjen Polisi Ferdy Sambo, mantan Kadif Propam Polri, ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman mati. Penyidik Bareskrim Polri menetapkan Ferdy Sambo sebagai tersangka yang berperan menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi tembak-menembak di rumah dinasnya di Komplek Polri Duren Sawit. Penyidik menerapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Lalu bagaimana pandangan fikih ulama NU pada ancaman hukuman mati semacam ini? Apakah tidak bertentangan dengan hak asasi manusia atau HAM? Ulama NU telah membahas ancaman hukuman mati dalam Muktamar ke-33 di Jombang pada 1-6 Agustus 2015. Sebagaimana diketahui, Islam secara tegas mensyariatkan hukuman mati atas tindak kejahatan pembunuhan dan tindak kejahatan berat tertentu. Hukuman mati atas kejahatan berat yang menimbulkan kerusakan besar di tengah masyarakat luas. Beberapa negara ternyata menerapkan hukuman mati untuk tindakan tertentu yang membahayakan dengan berbagai tujuan. Namun banyak pula negara yang menolaknya dengan dalih hukuman mati bagian dari pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Hukuman mati bagi masyarakat dunia sampai sekarang masih menjadi perdebatan yang tidak berujung dan tetap menjadi kontroversi. Merespon pertanyaan dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama, apakah hukuman mati tidak bertentangan dengan hak asasi manusia? Ulama yang tergabung dalam Komisi Bahsul Masail Maudhu'iyah menghasilkan keputusan sebagaimana berikut. Islam sangat menghargai kemanusiaan. Dalam Islam, hak-hak manusia yang paling asasi disimpulkan dalam apa yang dikenal dengan istilah ad-daruriyatul khams, 5 prinsip pokok, yaitu hifdzuddin atau menjaga agama, hifdzul aql menjaga akal, hifdzun nafas menjaga jiwa atau menjaga nyawa, hifdzul mal menjaga harta, dan hifdzun nasl atau menjaga keturunan, serta ada hifdzul irdi menjaga kehormatan. Jadi hak hidup dan perlindungan terhadap jiwa manusia merupakan salah satu persoalan yang urgent dalam agama Islam. Setiap upaya yang bertujuan melindungi keselamatan jiwa harus didukung, dan setiap tindakan yang mengarah pada terancamnya keselamatan jiwa harus dicegah. Alangkah kejam tindakan pidana pembunuhan, sehingga di dalam Al-Quran orang yang membunuh satu jiwa saja digambarkan seolah-olah membunuh manusia seluruhnya. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Orang yang membunuh orang lain tanpa sebab pembunuhan atau berbuat kerusakan di bumi, maka seolah-olah ia membunuh seluruh manusia. Al-Maidah ayat 32. Akan tetapi dalam waktu yang sama, Al-Quran mengabaikan perlindungan terhadap keselamatan jiwa orang yang melakukan pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan. Sehingga Al-Quran membolehkan, bahkan mewajibkan membunuh dalam tanda kutip, menghukum mati sesuai prosedurnya orang tersebut sebagai hukuman pembalasan atau yang dikenal dengan qisas. Hikmahnya dapat kita pahami dari pernyataan Al-Quran sebagaimana berikut. Walakum fil qisasi hayah. Dalam qisas terdapat kehidupan bagi kalian. Al-Baqarah ayat 179. Bahwa di balik hukum qisas, pada hakikatnya di situ ada kehidupan. Karena apabila orang tahu bahwa kalau membunuh dia akan dibunuh, ia tidak akan melakukan pembunuhan tersebut, sehingga terjagalah kehidupan manusia. Al-Quran juga mengabaikan perlindungan terhadap orang yang melakukan kerusakan di atas bumi karena kerusakan yang dia ciptakan merugikan kemaslahatan publik, sementara pembunuhan terhadap dirinya bersifat privat.
Di kalangan fuqaha atau ahli fikih dan usuliyin atau kalangan ahli usul fikih terjadi perbincangan tentang skala prioritas atau urutan-urutan hierarkis menyangkut 5 pokok dasar di atas atau ad-daruriyatul khams. Misalnya ada pertanyaan, manakah yang harus diprioritaskan bila terjadi pertentangan antara menjaga agama dan menjaga jiwa. Pertanyaan ini terjawab dengan ayat Al-Quran, wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Al-Baqarah ayat 217. Ini berarti bahwa pembunuhan bisa dilakukan dalam rangka menghindarkan diri dari fitnah, yaitu setiap perbuatan yang mengancam dan merugikan Islam dan kaum muslimin. Bisa dibaca dalam Wahbah Zuhaili, Tafsirul Munir, juz 2 halaman 257. Pertanyaan juga muncul ketika terjadi pertentangan antara menjaga keselamatan jiwa atau nyawa dengan menjaga keturunan. Mana yang dimenangkan? Pertanyaan ini meski tidak bersifat mutlak terjawab dengan disyariatkannya hukum rajam atas pelaku zina muhsan, yaitu zina yang pelakunya pernah punya pasangan. Artinya pembunuhan dalam maksud hukuman mati dengan cara rajam yang dulu efektif terlaksana di tengah umat Islam dapat menciptakan efek jera dikenakan kepada pelaku zina muhsan tersebut. Pertanyaannya, mengapa pembunuhan dalam maksud hukuman mati semacam itu harus dilakukan? Jawabannya karena kerugian dan mafsadah yang ditimbulkannya bersifat individual. Sedangkan kerugian yang timbul dari zina muhsan, zina yang pelakunya sudah punya pasangan, bersifat sosial serta bau busuknya diwariskan sampai anak cucu. Dan itu bertentangan dengan karomah insaniyah, kemuliaan manusia sebagai anugerah Allah yang paling besar kepada Bani Adam, sebagaimana difirmankan walaqad karramna Bani Adam. Dan benar-benar kami muliakan anak Adam. Al-Isra ayat 70. Maka sesungguhnya kehidupan jiwa yang harus dilindungi adalah kehidupan yang memiliki kemuliaan insaniyah atau kemuliaan manusia. Dari keterangan tersebut, pertanyaan apakah hukuman mati tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, maka bisa dijawab bahwa hak asasi manusia termasuk di dalamnya perlindungan terhadap hak hidup merupakan prinsip yang sangat mendasar dalam syariat Islam. Ajaran Islam seperti ini telah hadir 1000 tahun lebih sebelum Declaration of the Human Rights yang digelar PBB pada 10 Desember 1945. Akan tetapi, ini tidak berarti bahwa Islam menutup ruang untuk diterapkannya hukuman mati. Hukuman mati bisa diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang merusak harkat dan martabat manusia dengan beberapa syarat yang ketat. Di antaranya dibuktikan dengan alat bukti yang kuat dan meyakinkan. Hal ini tidak dianggap bertentangan dengan HAM dan konsep Islam. Demikian pandangan ulama NU tentang hukuman mati yang dinilai tidak bertentangan dengan HAM. Secara lebih lengkap, pandangan ulama NU tentang hukuman mati dapat dibaca di buku Ahkamul Fuqaha, Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama, halaman 1112 sampai 1120. Wallahu a'lam.